Lantai keramik granite tile 80x80 yang biasanya berkilau itu terasa dingin di telapak kakiku, bahkan menembus kaos kaki tipis yang kukenakan. Pukul 4 pagi. Udara Jakarta masih pekat, namun di dalam rumah megah ini, suasananya jauh lebih pekat. Asam, basi. Seperti aroma ruangan yang terlalu lama tak dibuka jendelanya. Aku, Arini, berdiri di depan cermin full body di sudut ruang ganti. Setelan blazer navy blue dan rok span selutut membungkus tubuhku dengan sempurna. Profesional. Berwibawa. Ironis, mengingat pria yang kusebut suami sedang terlelap di kamar sebelah, mendengkur seperti kerbau yang kekenyangan. Koper kabinku sudah berdiri rapi di dekat pintu kamar. Di sampingnya, tas laptop berisi presentasi penting untuk klien besar di Surabaya. 3 hari. Seharusnya hanya 3 hari dinas luar kota. 3 hari yang terasa seperti taruhan besar. Aku menarik napas panjang, aroma diffuser beraroma lemongrass yang sengaja kunyalakan semalaman, usaha sia-sia untuk mengusir aura negatif, terasa menusuk hidung. Sudah mau berangkat, Rin? Suara itu. Suara serak dan malas yang sudah 3 tahun ini menjadi alarm pagi yang paling kubenci. Bram, suamiku, berdiri di ambang pintu kamar kami. Ia hanya mengenakan celana kolor bermotif kotak-kotak yang warnanya sudah pudar dan kaos oblong putih yang kotor di bagian dada. Rambutnya kusut, matanya masih setengah terpejam, dan aroma napasnya yang tak sedap tercium bahkan dari jarak 3 meter. Dia adalah definisi sempurna dari kata pengangguran. Pesawatku jam 6, jawabku singkat, sambil menyematkan smartwatch di pergelangan tangan. Bram menguap lebar, tanpa ditutup. Uang jalannya udah kamu transfer, kan? Kemarin aku cek ATM masih kosong. Aku berhenti sejenak. Tanganku yang sedang meraih gagang koper sedikit gemetar. Bukan karena takut, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang sudah mengkristal, begitu padat hingga nyaris tak bisa kuurai lagi. Sudah. Seperti biasa, desisku. Ya, bagus. Jaga-jaga aja. Nanti Daffa minta jajan atau apa, katanya, menggaruk perutnya yang buncit. Daffa, putraku, malaikat kecilku yang berusia 8 tahun. Alasan satu-satunya aku masih mempertahankan fasad pernikahan ini. Alasan satu-satunya aku masih membiarkan benalu ini hidup dan bernapas di rumah yang kubangun dengan keringat dan air mataku sendiri. Aku sudah siapkan semua kebutuhan Daffa. Mbak Surti juga ada. Uang yang kutransfer itu untuk kamu, tegasku. Tolong, Mas. 3 hari ini saja. Jaga Daffa baik-baik. Pastikan dia sarapan sebelum sekolah, dan jangan biarkan dia main game sampai larut malam. Bram mendengus. Iya. Cerewet banget. Kayak aku nggak bisa ngurus anak aja. Aku ingin sekali tertawa di depan wajahnya. Mengurus anak? Kapan terakhir kali dia memandikan Daffa? Kapan terakhir kali dia membacakan dongeng sebelum tidur? Yang dia tahu hanya meminta uang, menyalakan televisi seharian, lalu keluar entah kemana saat sore hari, pulang dengan aroma parfum wanita yang asing. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku tidak tahu. Dia pikir karena aku sibuk bekerja, aku buta dan tuli. Arini, panggilnya lagi, sedikit lebih keras, saat aku berjalan melewatinya di lorong. Nanti kalau sudah deal proyeknya, komisinya lumayan, kan? Belikan aku jam tangan baru, ya. Yang kemarin kamu beliin itu talinya udah jelek. Langkahku terhenti tepat di depan kamar Daffa. Aku memutar tubuhku perlahan. Aku menatapnya. Dari ujung rambutnya yang berminyak hingga sandal jepitnya yang kusam. Pria ini, pria yang dulu kupikir adalah pangeran, yang datang dengan senyum manis dan janji-janji setinggi langit. Pria yang ternyata tak lebih dari seorang pemalas miskin yang silau pada karierku yang sedang menanjak saat kami bertemu. Semua yang berkilau dan terlihat kaya di badanmu itu, aku berkata dengan suara rendah dan dingin, semua itu punyaku, Mas. Uangku. Hasil kerjaku. Kalau kamu mau jam tangan baru, cari kerja. Wajahnya langsung mengeras. Egonya yang rapuh itu tersengat. Kamu mulai merendahkan aku, ya? Mentang-mentang kamu. Aku berangkat, potongku cepat, tak ingin pagi buta ini diwarnai pertengkaran yang hanya akan menguras energiku. Aku membuka pintu kamar Daffa pelan. Putraku masih terlelap, wajahnya damai.
Kontras sekali dengan badai yang berkecamuk di rumah ini. Aku mengecup keningnya lama, menghirup aroma bayinya yang menenangkan. Maafkan ibu, sayang. Ibu harus pergi. Tapi ibu janji, semua akan baik-baik saja. Aku menutup pintu kamarnya, lalu bergegas ke pintu depan. Hati-hati di jalan, ucap Bram dari ruang tengah, suaranya kini kembali datar, seolah tak terjadi apa-apa. Aku tak menjawab. 3 jam kemudian, aku sudah mendarat di Bandara Juanda, Surabaya. Rapat pertama berjalan lancar. Pukul 3 sore, aku akhirnya bisa beristirahat di kamar hotel bintang 5 yang mewah. Keheningan ini terasa begitu mahal. Aku melepaskan blazerku, memesan room service, dan memutuskan untuk menelepon Daffa. Panggilan video tersambung. Ibu. Wajah mungil Daffa memenuhi layar. Dia tersenyum, tapi matanya terlihat cemas. Halo, sayang. Lagi apa? Sudah makan? Sudah, Bu. Tadi makan sama Mbak Surti. Ayah pergi. Pergi? Pergi kemana? Tanyaku, alis terangkat. Nggak tahu. Tadi ada tante datang, Bu. Terus ayah pergi lagi sama tante itu. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Tante? Tante siapa, nak? Daffa menggigit bibir bawahnya. Dia terlihat ragu. Nggak tahu. Cantik, Bu. Rambutnya panjang. Pakai baju merah. Darahku terasa mendingin. Aku teringat aroma parfum asing yang sering tercium di mobil. Aroma vanila yang terlalu manis dan murahan. Daffa, tante itu ada di rumah? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Daffa mengangguk pelan. Iya, tadi tante itu masuk ke kamar ibu. Dad, terus ayah bilang apa sama Daffa? Mata Daffa mulai berkaca-kaca. Dia berbisik. Ayah bilang, Daffa nggak boleh telepon ibu. Nggak boleh cerita apa-apa sama ibu. Kata ayah, kalau Daffa cerita, nanti ayah marah. Nanti ayah nggak mau beliin Daffa mainan lagi. Cengkeramanku pada ponsel menguat. Jadi dia bukan hanya membawa pelacur itu ke rumahku. Dia membawanya ke depan anakku. Dan sekarang, dia mengancam putraku sendiri. Daffa? Lagi telepon siapa kamu? Tiba-tiba, suara berat Bram terdengar dari seberang. Kamera berguncang. Aku melihat wajah ketakutan Daffa sebelum layar menjadi hitam dan panggilan terputus. Aku terdiam, menatap layar ponsel yang gelap. Hening. Keheningan di kamar hotel yang mewah ini tiba-tiba terasa memuakkan. Aku tidak marah. Tidak. Amarah adalah emosi yang berantakan dan menghabiskan energi. Yang kurasakan adalah sesuatu yang jauh lebih dingin. Lebih tajam. Lebih fokus. Dia pikir aku wanita penurut. Dia pikir aku akan diam saja. Dia pikir aku akan menangis di Surabaya, memohonnya untuk setia selagi aku bekerja membanting tulang untuknya. Dia salah besar. Dia lupa, aku adalah seorang strategis. Aku membangun karierku dari nol dengan kemampuanku merencanakan setiap langkah. Dan sekarang, aku akan merencanakan akhir dari pernikahanku. Tanpa membuang waktu, aku membuka laptopku. Bukan untuk mengerjakan revisi presentasi. Aku memesan 3 hal. 1. Tiket pesawat paling pagi kembali ke Jakarta untuk besok subuh. 2. Jasa keamanan privat untuk berjaga di luar rumahku mulai pukul 5 pagi. 3. Aku mengirim pesan singkat ke 2 orang. Pak RT di lingkungan komplekku, dan Ustadz Hamid, penghulu yang kupercaya di KUA. Kutipan dari pesanku untuk mereka, Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf mengganggu. Besok pagi pukul 6.30, saya butuh bantuan Bapak untuk menjadi saksi dan menikahkan suami saya di rumah saya. Ada kasus darurat yang menyangkut nama baik warga. Mohon kerahasiaannya. Aku menatap layar. Senyum tipis terukir di bibirku. Kau ingin tidur di kasurku, Nona? Kau ingin mengambil pria yang terlihat berkilau karena hartaku? Silakan. Ambil saja. Akan kuberikan dia padamu. Dengan harga yang pantas. Tidak ada tidur di Surabaya malam itu. Kemewahan kamar hotel, spray Egyptian cotton 800 jahitan,
pendingin ruangan yang senyap, dan pemandangan kota yang gemerlap, terasa seperti ironi yang menusuk. Semua ini adalah hasil kerja kerasku. Semua ini adalah apa yang Bram nikmati di rumah, sementara aku berjuang sendirian di luar. Telepon genggamku sudah kubungkam. Aku tahu, Bram pasti panik karena Daffa tiba-tiba mengakhiri panggilan. Dia mungkin akan meneleponku dengan berbagai alasan, berpura-pura khawatir. Aku tidak memberinya kesempatan itu. Alih-alih menangis, aku menyalakan laptopku. Aku membuka satu tab yang jarang sekali kubuka, portal login sistem CCTV rumah. Aku seorang wanita yang teliti. Saat membangun rumah ini, aku memasang kamera di setiap sudut luar, di ruang tamu, ruang makan, dan satu di lorong lantai atas, tepat menghadap pintu kamar tidur utama. Kamar tidurku. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Aku menekan tombol play pada rekaman 3 jam sebelumnya. Jantungku berdetak stabil. Tanganku tidak gemetar. Aku menontonnya seperti sedang menganalisis data klien. Aku melihat Daffa berlari kecil ke kamarnya setelah panggilan video kami. Tak lama kemudian, Bram keluar dari kamar tamu, kamar yang ia tempati sejak setahun terakhir kami pisah ranjang, dan berjalan cepat ke kamar Daffa. Aku tidak bisa mendengar suaranya, tapi gesturnya jelas. Dia memarahi putraku. Tanganku mengepal. Lalu, adegan yang kutunggu pun muncul. Pukul 20.15. Pintu depan terbuka. Bram masuk, tertawa. Di belakangnya, seorang wanita. Persis seperti deskripsi Daffa, rambut panjang tergerai, mengenakan dress mini berwarna merah menyala yang terlalu ketat. Dia terlihat muda, genit, dan matanya liar memandang interior rumahku yang mewah. Dia tampak terpesona. Aku melihatnya mengusap pilar marmer di ruang tamu. Aku melihatnya duduk di sofa bludru impor yang kupilih sendiri di pameran furnitur di Singapura. Lalu, Bram. Dia menunjuk ke lantai atas. Dia merangkul pinggang wanita itu. Mereka tertawa bersama. Dan mereka berjalan menaiki tangga. Rekaman dari CCTV lorong atas memperlihatkan dengan jelas. Bram membuka pintu kamar utama. Kamar tidurku. Dia mempersilakan wanita itu masuk seolah dialah sang raja pemilik istana. Pukul 20.30, pintu itu tertutup. Cukup. Aku punya bukti. Aku tidak mematikan laptop. Aku beralih ke tab lain. Mobile banking. Aku tersenyum tipis. Selama ini, Bram hidup dari kartu kredit suplemen dan transfer bulanan dariku. Dengan 3 kali klik, kartu kredit itu terblokir. Dengan 2 klik lagi, aku mentransfer sisa saldo dari rekening bersama kami, rekening yang hanya aku yang mengisinya, ke rekening pribadiku yang lain. Sekarang, dia resmi tidak punya apa-apa. Penerbangan paling pagi pukul 4.30 WIB dari Surabaya mendarat di Soekarno-Hatta pukul 5.45. Langit Jakarta masih berwarna ungu pucat, lembab dan berat. Aku mengambil taksi online, bukan mobil kantor yang biasa menjemputku. Selama perjalanan, aku mengirimkan 2 pesan penting. Yang pertama untuk Mbak Surti, asisten rumah tanggaku yang sudah kupercaya. Mbak, jam 6.15, tolong antar Daffa sekolah. Bilang saja ibu ada rapat penting, nanti video call kalau sudah selesai. Setelah Daffa berangkat, ada tugas. Tolong ambilkan 1 daster saya yang paling jelek, yang biasa Mbak pakai untuk lab. Lalu ambilkan 1 kaos oblong Mas Bram yang paling buluk dan 1 celana kolornya. Masukkan ke kantong kresek hitam. Taruh di teras belakang. Jangan tanya apa-apa. Setelah itu, buka kunci pintu garasi samping dan Mbak boleh pulang dulu. Saya transfer bonus bulan ini 3 kali lipat. Jawabannya datang instan. Siap, Bu. Hati-hati. Pesan kedua kukirim ke 2 orang yang sudah menunggu konfirmasiku, Pak RT dan Ustadz Hamid, sang penghulu. Saya sudah mendarat. Kita bertemu di pos Satpam depan klaster jam 6.25. Tepat waktu. Aku tiba di gerbang klaster elitku tepat pukul 6.24. Udara pagi masih segar. Para penghuni lain sibuk berolahraga, jogging dengan sepatu mahal mereka. Ironis. Mereka tidak tahu akan ada drama murahan yang segera tayang di salah satu rumah termegah di sini. Pak RT, seorang pensiunan tentara yang tegas, sudah menunggu dengan wajah serius. Di sampingnya,
Ustadz Hamid, pria parubaya yang tenang, memegang tas berisi map dan buku nikah. Aku juga melihat 2 orang petugas keamanan internal perumahan, atas permintaanku, dan 2 pria berbadan tegap berjas hitam yang berdiri sedikit di kejauhan. Itu adalah tim keamanan privat yang kusewa. Cukup untuk memastikan, pengantin pria tidak akan kabur. Bu Arini, sapa Pak RT, suaranya rendah. Saya masih sulit percaya ini. Apa Ibu yakin? Aku mengangguk, keluar dari taksi dengan koper kabinku, masih dalam balutan blazer kerjaku yang rapi. Aku tampak seperti baru pulang dinas, bukan seperti istri yang akan menggerebek suaminya. Sangat yakin, Pak. Saya tidak mau ada keributan. Saya tidak mau ada arak-arakan. Saya hanya ingin menyelesaikan ini secara beradab, sesuai syariat, agar tidak mencoreng nama baik warga, kataku dengan tenang dan jelas. Daripada mereka berzina di rumah saya, di depan anak saya, lebih baik kita halalkan. Ustadz Hamid menatapku dengan tatapan kagum. Mungkin juga ngeri. Niat ibu luar biasa. Ibu ikhlas? Saya ikhlas melepaskan sampah, Ustadz, jawabku. Pak RT menghela napas. Baik, mari kita laksanakan. Tepat pukul 6.35, sebuah mobil keluar dari gerbang rumahku. Mbak Surti mengantar Daffa. Aku bersembunyi di balik pos satpam. Aku melihat wajah putraku di jendela mobil, dia tampak murung. Hatiku sedikit nyeri. Sebentar lagi, Nak. Setelah ini, hanya ada ibu dan kamu. Bahagia. Setelah mobil itu hilang di tikungan, Mbak Surti mengirim pesan. Sudah beres, Bu. Pintu samping tidak dikunci. Waktunya, ujarku. Kami berenam, aku, Pak RT, Ustadz Hamid, dan 3 petugas keamanan, 2 privat, 1 internal, berjalan kaki dalam keheningan pagi. Kami tidak melewati pintu depan. Kami masuk lewat pintu garasi samping, yang langsung terhubung ke area dapur basah. Mbak Surti sudah meletakkan kantong kresek hitam pesanananku di dekat rak sepatu. Aku mengambilnya. Rumahku hening. Mungkin mereka baru saja terlelap setelah berpesta semalaman di ranjangku. Aku memberi isyarat agar semuanya diam. Kami berdiri di ruang tamu. Aku bisa mencium aroma parfum vanila murahan itu, bercampur dengan bau alkohol yang samar. Menjijikkan. Pak RT tampak tegang. Ustadz Hamid mulai beristighfar pelan. Aku berjalan ke laci di bawah televisi. Aku mengambil sesuatu dari dalamnya. Segepok uang. Aku mengambil selembar. Uang kertas berwarna hijau, bernilai Rp50.000. Aku melipatnya kecil-kecil, lalu menggenggamnya erat. Sudah siap? Bisikku pada rombongan pengantin ini. Mereka mengangguk. Perlahan, aku menaiki tangga. Langkahku tak bersuara di atas karpet beludru. Yang lain mengikutiku dalam diam. Kami tiba di depan pintu kamarku. Pintu kayu jati solid yang kokoh. Pintu yang biasanya melindungiku. Kini, pintu itu melindungi 2 pengkhianat. Aku tidak perlu mengetuk. Kunci kamarku ada di tanganku. Aku menoleh ke Ustadz Hamid. Mohon disiapkan akadnya, Ustadz. Lalu, aku memasukkan kunci ke lubang. Memutarnya pelan. Ceklek. Pintu itu terbuka. Aku mendorong pintu kayu jati itu hingga terbuka lebar. Suara engselnya yang sedikit berderit terdengar memekakkan di keheningan pagi. Hal pertama yang menyambutku adalah aroma. Campuran pekat yang memuakkan dari parfum vanila murahan, keringat, sisa alkohol, dan cairan tubuh. Bau perzinahan. Bau pengkhianatan yang paling primitif. Ruangan itu gelap gulita. Tirai black coat yang mahal, yang kupasang agar aku bisa beristirahat total, kini berfungsi menyembunyikan aib mereka. Aku tidak mengatakan apa-apa. Pak RT dan Ustadz Hamid berdiri kaku di belakangku. Mereka tertegun. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara dengkuran yang berat dan serak. Suara Bram. Bercampur dengan napas pelan seorang wanita. Aku berjalan lurus, tak menoleh ke ranjang. Sepatu hakku mengetuk lantai marmer dengan irama yang stabil. Tak, tak, tak. Aku sampai di jendela. Dengan satu sentakan kuat, aku menyibak tirai beludru tebal itu. Sri,
Cahaya matahari pagi Jakarta, yang sudah mulai terik, menerobos masuk tanpa ampun. Menerangi panggung sandiwara menjijikkan yang telah mereka ciptakan. Di sana, di atas ranjang king size berseperai sutra charcoal grey milikku, pemandangan itu tersaji. Mereka berdua telanjang bulat. Bram, suamiku, terkapar telentang. Perut buncitnya naik turun. Di pelukannya, meringkuk sang wanita. Si rambut panjang. Wajahnya yang bermakeup tebal kini luntur dan kotor, terbenam di dada Bram. Pakaian dalam merah mereka berserakan di lantai, bercampur dengan kaos buluk dan celana jeans wanita itu. Cahaya itu menusuk mata mereka. Wanita itu yang pertama bergerak. Dia mengerang, membalikkan badan, lalu matanya terbuka. Dia tidak melihatku dulu. Dia melihat tiga pria asing berdiri di ambang pintu. Pak RT dengan seragam hansipnya, Ustadz Hamid dengan peci putihnya, dan seorang satpam perumahan. Jeritan yang keluar dari mulutnya adalah jeritan primal. Teror murni. Ah! Jeritan itu menyentak Bram. Dia terbangun dengan mata liar. Ada apa? Kebakaran? Apa? Lalu dia melihat. Dia melihat Pak RT. Dia melihat Ustadz Hamid. Dan akhirnya, dia melihatku. Aku berdiri di dekat jendela, kedua tangan bersedekap, setelan kerjaku masih rapi. Wajahku tenang, seperti sedang memimpin rapat dewan direksi. Arini? Wajah Bram pucat pasi. Lebih putih dari dinding. Dia panik, menarik selimut sutraku untuk menutupi tubuhnya dan tubuh wanita di sebelahnya. Pak RT? Ustadz? Ini tidak seperti yang kalian lihat. Ini salah Pak. Wanita itu, kita sebut saja dia Ranti, sudah menangis histeris. Dia menarik selimut, mencoba menyembunyikan wajahnya. Mas Bram, ini siapa, Mas? Katanya istrimu di luar kota. Kamu bohong? Pak RT, dengan wibawa pensiunan militernya, melangkah masuk. Wajahnya merah padam menahan marah. Salah paham bagaimana, Bram? Suaranya menggelegar. Mata saya lihat sendiri. Kalian berdua, telanjang bulat, di rumah istri sah kamu. Kamu sudah mencoreng nama baik klaster ini. Kamu pikir ini kampung apa? Berzina di siang bolong. Saya bisa jelaskan, Pak. Bram tergagap, berusaha bangkit, namun selimutnya terlalu pendek untuk menutupi mereka berdua. Pemandangan yang menyedihkan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Pak RT memotong. Ustadz Hamid, katanya, menoleh ke penghulu yang wajahnya pias. Kita sudah punya dua saksi. Saya dan Satpam. Perbuatan ini tidak bisa dibiarkan. Daripada saya panggil seluruh warga untuk mengarak kalian, lebih baik kita selesaikan secara baik-baik dan secara syariat. Bram membeku. Dia menatapku. Rin, Arini, jangan gila kamu. Kamu mau apa? Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mataku. Aku mau yang terbaik untukmu, Mas. Aku mau kamu bertanggung jawab. Aku melangkah mendekati ranjang. Ranti gemetar hebat saat aku menatapnya. Dia pasti mengira aku akan menjambatnya. Menamparnya. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya menatapnya. Kamu tidur di kasurku. Kamu memakai fasilitas di rumahku. Kamu menikmati suamiku. Berarti, kamu siap menggantikan aku, kan? Saya tidak tahu. Isak Ranti. Dia bilang dia kaya, dia bilang. Dia kaya? Aku tertawa kecil. Tawa yang dingin. Kekayaan yang kamu lihat itu, semua punyaku. Aku menunjuk Bram, hanyalah pengangguran pemalas yang menumpang hidup padaku. Mata Ranti membelalak. Horor di wajahnya bukan lagi karena tertangkap basah, tapi karena realita. Dia sadar dia telah ditipu mentah-mentah. Cukup, bentak Pak RT. Saya tidak mau dengar drama kalian. Ustadz, tolong, katanya sambil menunjuk Ustadz Hamid. Nikahkan mereka. Sekarang juga. Apa? Bram dan Ranti berteriak bersamaan. Menikah? Enggak mau, jerit Ranti. Saya enggak mau nikah sama dia. Rin, kamu tega, Rin, raung Bram, kini mencoba memelas. Aku suamimu, Rin. Daffa, pikirkan Daffa.
Justru karena aku memikirkan Daffa, desisku, suaraku kini setajam silet. Aku tidak mau dia punya ayah pezina. Aku tidak mau dia punya ayah yang membawa pelacur ke kamar ibunya. Aku menoleh ke Ustadz Hamid. Silakan, Ustadz. Laksanakan tugas Anda. Nikahkan mereka. Ustadz Hamid menghela napas panjang. Dia menatap Bram dan Ranti dengan tatapan kasihan sekaligus tegas. Saudara Bram, dan siapa nama Anda, Nona? Rand? Cicitnya. Saudari Ranti. Daripada kalian kami serahkan ke pihak berwajib atas laporan perzinahan dan pencemaran nama baik, ini adalah jalan terbaik. Kalian menikah di bawah tangan, disaksikan oleh kami. Itu lebih terhormat. Tapi saya nggak punya apa-apa, Ustadz, kata Bram panik. Mahar? Saya nggak punya mahar. Saya tidak mau. Ranti masih menangis. Pak RT memberi isyarat kepada 2 petugas keamanan yang kusewa. Mereka melangkah maju, berdiri mengapit ranjang. Postur mereka mengancam. Kalian punya 2 pilihan, kata Pak RT. Menikah sekarang. Atau kami seret kalian keluar, persis seperti ini, ke depan pos Satpam. Biar semua warga melihat. Pilih. Bram dan Ranti saling pandang. Mereka terjebak. Mereka pucat. Mereka dikalahkan. Dengan suara bergetar, Bram akhirnya berkata, "Baik, saya nikah." Ustadz Hamid mengangguk. Maharnya? Bram menatapku, matanya memohon. "Reno." "Oh, tentu," kataku. Aku merogoh saku blazerku. Mengeluarkan tanganku yang terkepal. Perlahan, aku membuka kepalanku. Selembar uang kertas hijau yang sudah kusiapkan. Kusut. "Aku yang akan bayar maharnya, Mas," kataku. "Sebagai sedekah. Sedekah untuk melepaskanmu." Aku maju selangkah. Ranti menatap uang itu. Bram menatap uang itu. "Ini," kataku, "harga diri kalian. Harga dari seorang suami pengangguran yang mengkhianatiku, dan harga dari seorang pelakor yang begitu murahannya mau tidur di ranjangku." Aku melemparkan uang itu ke atas tempat tidur. Lembaran Rp50.000 itu mendarat pelan di atas selimut sutra yang menutupi aib mereka. Rp50.000, tegasku. "Itu maharmu. Terimalah." Bram menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ranti terisak lebih keras. Ustadz Hamid memejamkan matanya sejenak, lalu mulai membuka mapnya. "Baiklah," kata Ustadz Hamid. "Kita mulai akadnya. Saudara Bram, pegang tangan saya." Di atas ranjang pengkhianatan mereka, di bawah tatapan tajam Pak RT dan tim keamanan, diiringi isak tangis pengantin wanita yang terpaksa, pernikahan kedua suamiku pun dimulai. Hening yang tercipta setelah kata, "tunai," itu lebih berat dari apapun. Bram menatap uang Rp50.000 yang tergeletak di antara lipatan selimut. Ranti menatap uang itu dengan mata bengkak, air matanya kini bukan lagi air mata panik, tapi air mata putus asa. "Bagaimana, para saksi?" Suara Ustadz Hamid memecah keheningan. Pak RT, dengan wajah kaku, mengangguk tegas. "Sah." Petugas Satpam yang berdiri di pintu, yang kini juga menjadi saksi dadakan, ikut bergumam. "Sah." "Aldo." Ustadz Hamid mengangkat kedua tangannya untuk memimpin doa singkat. Doa itu terasa seperti parodi. Bram tidak mengadahkan tangan. Dia masih membeku, menatapku, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Ranti terisak-isak, bahunya berguncang hebat. Aku merasakan beban seberat gunung terangkat dari pundakku. Selesai. Secara agama dan sosial, mereka terikat. Ranti bukan lagi pelacur yang tidur dengan suamiku. Dia adalah istri dari suamiku. Dan aku, Arini, adalah istri pertama yang tersakiti dan kini memegang semua kartu. "Baiklah," kataku, memecah kesakralan yang palsu itu. Suaraku terdengar ringan, hampir ceria. "Selamat atas pernikahannya, Mas Bram, Mbak Ranti." Aku berjalan keluar kamar sejenak. Pak RT dan Ustadz Hamid menatapku bingung. Aku kembali, membawa kantong kresek hitam yang sudah disiapkan Mbak Surti. Aku melemparkannya ke atas kasur.
tepat di samping uang mahar Rp50.000 itu. Pluk, itu, kataku, pakaian pernikahan kalian. Bram menatap kantong itu dengan nanar. Ranti, dengan tangan gemetar, membukanya. Dia menarik isinya. Sehelai daster. Bukan daster cantik. Ini adalah daster katun yang warnanya sudah pudar menjadi kelabu, dengan robekan kecil di bagian ketiak. Daster yang biasa dipakai Mbak Surti untuk mengepel teras. Ini apa ini? Cicit Ranti. Itu bajumu, jawabku. Kamu mau tidur di kasurku, kan? Berarti kamu juga harus mau memakai dasterku. Anggap saja itu serah terimaan. Kemudian, Bram melihat miliknya. Sehelai kaos oblong putih yang sudah menguning di bagian leher, dengan lubang kecil di perut. Dan sehelai celana kolor bermotif klub bola yang karetnya sudah kendur. Arini? Bram akhirnya berteriak. Suaranya pecah. Kamu sudah gila. Apa-apaan ini? Kamu mempermalukan aku. Aku mengangkat alisku. Mempermalukan? Siapa yang membawa gundik ke kamar istrinya sendiri? Siapa yang mengancam anak kecil untuk tutup mulut? Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan diam saja, Mas? Aku menatapnya dingin. Sekarang, kalian berdua sudah sah. Silakan pakai baju itu. Dan keluar dari rumahku. Kata-kata terakhir itu adalah paku yang menancap di peti mati mereka. Keluar, teriak Bram. Ini rumah kita, Rin. Rumah kita bersama. Bukan, koreksiku cepat, suaraku setajam es. Ini rumahku. Dibeli dengan uangku. Atas namaku. Kamu, Mas Bram, tidak punya hak 1 sentimeter pun di rumah ini. Kamu hanya benalu. Ranti tiba-tiba menemukan suaranya. Dia bangkit, melilitkan selimut di tubuhnya, matanya nyalang menatapku. Nggak bisa gitu, Mbak. Nggak bisa. Saya sekarang istrinya Mas Bram. Saya istri sah. Saya berhak tinggal di sini. Aku menunggu kalimat itu. Aku sangat menantikannya. Aku tertawa. Bukan tawa kecil. Aku tertawa lebar, lepas, hingga Pak RT dan Ustadz Hamid tampak sedikit ngeri. Hahaha. Aku menunjuk Ranti, tawa masih tersisa di suaraku. Ya Tuhan, kamu benar-benar wanita paling bodoh yang pernah kutemui. Wajah Ranti merah padam. Kamu, kataku, berjalan mendekat hingga aku bisa menatap lurus ke matanya yang ketakutan. Kamu tertarik sama dia, aku menunjuk Bram dengan daguku, karena kamu silau, kan? Kamu lihat rumah mewah ini? Kamu lihat mobil Eropa di garasi? Kamu lihat jam tangan yang dia pakai, yang harganya puluhan juta? Ranti tak bisa menjawab. Matanya membenarkan segalanya. Biar aku beri kamu pencerahan, Mbak Ranti, desisku. Pria yang baru saja kamu nikahi dengan mahar 50.000 itu. Miskin. Dia tidak punya apa-apa. Bohong, pekik Ranti. Rumah ini, atas namaku. Mobil di garasi, atas namaku. Perusahaan tempatku bekerja, aku direksinya. Semua kartu kredit yang dia pakai untuk mentraktirmu, itu kartu suplemen atas namaku. Dan per detik ini, aku tersenyum, semuanya sudah kublokir. Aku menoleh ke Bram, yang kini menatapku dengan horor murni. Dia baru menyadari skala penuh dari kehancurannya. Pria ini, aku kembali menatap Ranti, datang ke hidupku 8 tahun lalu hanya membawa 1 koper berisi pakaian. Dia pengangguran pemalas yang hidupnya menumpang padaku. Dia buaya darat miskin yang menjadikanku sebagai ATM berjalannya. Aku membungkuk sedikit, menatap wajah Ranti yang pucat pasi. Dan kamu baru saja memenangkan hadiah utamanya. Kamu baru saja menikahi seorang pria miskin dan pemalas. Selamat. Mulai hari ini, dia adalah tanggung jawabmu. Silakan nafkahi dia. Tidak mungkin. Mas Bram, bilang sama aku ini nggak benar. Ranti mengguncang-guncang tubuh Bram. Bram tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Kalah. Hancur. Mas. Ranti menjerit frustrasi. Rin. Bram akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata menggenang di matanya. Air mata buaya. Rini, aku minta maaf, Rin. Aku hilaf. Tolong jangan begini,
pikirkan Daffa. Anak kira? Itu adalah kesalahan terbesarnya. Wajahku yang tadi tersenyum dingin, kini mengeras menjadi baja. Jangan. Sekali-kali. Kamu. Sebut. Nama. Anakku. Bentakku, suaraku memenuhi ruangan. Kamu mengancamnya. Kamu menakutinya. Kamu membawa pelacur ini ke rumahnya, ke kamar ibunya, dan kamu mengancamnya agar dia tidak bicara padaku. Kamu sudah kehilangan hakmu sebagai seorang ayah. Daffa akan hidup bahagia bersamaku. Tanpa parasit sepertimu. Aku membalikkan badan. Pak RT, Ustadz. Tugas kita di kamar ini sudah selesai. Mari kita tunggu di bawah. Saya akan panggil Mbak Surti untuk membersihkan dan mendisinfeksi kamar ini nanti. Baunya menjijikkan. Ustadz Hamid dan Pak RT mengangguk, lega bisa keluar dari ruangan yang penuh aura negatif itu. Mereka berjalan mendahuluiku. Tunggu, Arini. Jangan pergi. Bram mencoba bangkit dari tempat tidur, masih terbelit selimut. Aku berhenti di ambang pintu. Tanpa menoleh ke belakang, aku berbicara kepada dua petugas keamanan yang kusewa, yang sejak tadi berdiri diam seperti patung. Kalian berdua, beri mereka waktu 5 menit untuk memakai pakaian pernikahan mereka. Jika dalam 5 menit mereka belum berpakaian, seret mereka keluar. Telanjang pun tidak masalah. Tidak, jangan, jerit Ranti panik. Arini, kamu iblis, raung Bram. Aku tersenyum. Terima kasih. Aku melangkah keluar dari kamarku sendiri. Aku menutup pintu di depan wajah mereka. Dari luar, aku bisa mendengar suara tangisan Ranti yang histeris, makian Bram yang penuh amarah, dan suara tegas dari petugas keamananku. 5 menit, Pak, Bu. Waktu berjalan. Aku berjalan menuruni tangga, satu persatu. Anggun. Berkelas. Tanpa keringat, tanpa teriakan. Di ruang tamu, Pak RT dan Ustadz Hamid menungguku. Bu Arini, kata Ustadz Hamid pelan. Saya ikut prihatin. Tapi langkah Ibu luar biasa. Terima kasih atas bantuannya, Pak Ustadz, kataku, kembali tenang. Ini ada sedikit. Tidak perlu, Bu, potong Pak RT. Ini sudah tugas saya menjaga ketertiban warga. Saya salut Ibu menyelesaikan ini tanpa drama. Ibu menjaga nama baik klaster kita. Aku mengangguk. Tepat 5 menit kemudian, keributan itu dimulai di lantai atas. Di ruang tamu yang lengang, Ustadz Hamid dan Pak RT duduk kaku di sofa bludruku. Aku berdiri menghadap jendela, memandang taman kecilku yang terawat rapi. Pagi yang indah. Keheningan di lantai bawah berbanding terbalik dengan drama di lantai atas. 5 menit telah berlalu. Awalnya terdengar bentakan dari Bram. Lalu jeritan histeris dari Ranti. Lepaskan. Jangan sentuh saya. Kalian tidak sopan. Aini, keluar kamu, Rin. Kita bicara baik. Jangan pakai cara ini. Lalu, suara tenang namun mengintimidasi dari petugas keamananku. Waktu Anda habis, Pak. Silakan. Brat. Suara pintu kamar tidurku dibanting hingga terbuka. Lalu, suara langkah-langkah yang diseret. Pak RT dan Ustadz Hamid sontak berdiri. Mereka menatap ngeri ke arah tangga. Pemandangan itu akan terpatri di ingatanku selamanya. Bram, pria yang dulu gagah saat menikahiku, kini diseret oleh seorang petugas keamanan. Dia hanya mengenakan kaos oblong buluk yang menguning di ketiak dan celana kolor yang karetnya melorot, memperlihatkan sebagian bokongnya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya merah padam karena amarah dan malu. Di sampingnya, Ranti, si tante cantik. Dia diseret oleh petugas keamanan yang satu lagi. Daster robek yang kuberikan terlihat konyol di tubuhnya yang masih tercium bau alkohol. Rambutnya kusut seperti sarang burung. Make-upnya luntur total, menyisakan jejak-jejak hitam maskara di pipinya. Dia menangis meraung-raung, persis seperti anak kecil yang kehilangan permen. Mereka berdua telanjang kaki. Kontrasnya begitu sempurna. Aku, berdiri tegak dalam balutan blazer mahal dan sepatu hak tinggi, menatap dua manusia yang kini tak lebih dari gelandangan di rumahku sendiri. Mereka dilempar ke tengah ruang tamu, mendarat dengan suara gedebuk yang memalukan di atas karpet persiaku. Bram merangkak.
Dia mencoba meraih kakiku. Aku mundur selangkah. Menjijikkan. Arini, aku mohon jangan lakukan ini padaku. Dia memelas, air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Aku ini suamimu. Ayah dari Dava. Di mana aku mau tinggal? Benar, Mbak? Ranti ikut menimpali, merangkak di samping suami barunya. Saya minta maaf, Mbak. Saya Vilaf. Saya nggak tahu kalau Mas Bram, kalau dia. Dia melirik Bram dengan jijik. Saya janji nggak akan ganggu Mbak lagi. Tolong, Mbak, kami nggak punya apa-apa. Kami mau kemana? Aku menatap mereka berdua yang bersimpuh di lantai. Pertama, kataku, suaraku datar dan dingin. Dia, aku menunjuk Bram, adalah suamimu. Bukan lagi suamiku. Surat gugatan cerai akan masuk ke pengadilan hari ini juga. Kedua, aku menatap Ranti. Kamu bertanya mau kemana? Itu bukan urusanku. Itu urusanmu dengan suamimu. Kamu sudah mengambilnya dariku. Kamu sudah menang. Nikmati kemenanganmu. Aku membungkuk sedikit, menatap lurus ke mata Ranti. Kamu mau tidur di kasurku? Kamu mau terlihat kaya dengan hartaku? Inilah harga yang harus kamu bayar. Kamu mendapatkan pria yang kamu inginkan. Tapi kamu mendapatkannya dalam paket aslinya, miskin, pemalas, dan tidak punya apa-apa. Dan kamu, Mas, aku kini beralih ke Bram. Kamu bertanya mau tinggal di mana? Aku tidak peduli. Kamu datang ke rumah ini 8 tahun lalu hanya membawa 1 koper. Hari ini, kamu pergi bahkan tanpa koper. Kamu pergi dengan pakaian yang sama nilainya dengan harga dirimu. 50.000, tambahku, mengingatkan mereka pada mahar tadi. Bram menggeram. Dia tahu dia sudah kalah. Pak RT, aku menegakkan tubuhku. Saya rasa urusannya sudah selesai. Saya tidak mau rumah saya kotor lebih lama lagi. Pak RT mengangguk kaku. Dia memberi isyarat kepada satpam perumahan yang sejak tadi berjaga di pintu. Bawa mereka keluar dari klaster ini. Tunggu. Bram panik. Bajuku. Setidaknya berikan aku pakaianku. Dompetku. Ponselku. Aku tertawa kecil. Ponsel? Dompet? Semua yang ada di dompetmu itu kartuku. Ponsel itu juga aku yang belikan. Anggap saja itu kompensasi atas kerugian moral yang kualami. Aku menoleh ke petugas keamananku. Bawa mereka keluar. Lewat pintu depan. Perintah itu dieksekusi seketika. Kedua petugas keamanan itu mencengkeram lengan Bram dan Ranti. Mereka diseret, ditarik paksa melintasi lantai marmer yang berkilau. Arini, kamu akan menyesal, teriak Bram. Lepaskan aku. Sakit. Tolong Mbak. Saya malu, jerit Ranti. Mereka diseret melewati pintu depan yang besar. Aku, Pak RT, dan Ustadz Hamid mengikuti dari belakang, berdiri di teras. Pukul 7 pagi. Matahari sudah bersinar terang. Ini adalah arak-arakan versiku. Beberapa tetangga sudah keluar. Pak RT di sebelahku, yang sedang menyiram tanaman, menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Sopir tetangga seberang yang sedang mencuci mobil berhenti bekerja. Petugas kebersihan klaster yang sedang menyapu jalan, membeku. Semua mata tertuju pada mereka. Seorang pria berperut buncit hanya memakai kolor dan kaos buluk. Seorang wanita acak-acakan hanya memakai daster robek. Keduanya bertelanjang kaki. Diseret paksa oleh 2 petugas keamanan berbadan tegap. Mereka tidak diarak keliling komplek. Mereka hanya diseret dari pintu rumahku, melewati jalanan paving block yang rapi, menuju gerbang klaster yang jaraknya sekitar 200 meter. Wajah Bram dan Ranti, aku tidak akan pernah melupakannya. Hancur, malu, martabat mereka luruh di setiap langkah. Silakan kunci gerbangnya, Pak, kataku pada satpam internal, setelah 2 sampah itu dilempar keluar dari gerbang perumahan. Arini, buka pintunya. Arne? Bram masih menggedor-gedor gerbang besi yang tinggi itu. Aku tidak menoleh lagi. Aku berbalik, menghadap Pak RT dan Ustadz Hamid yang masih tampak syok. Terima kasih banyak atas waktu dan bantuan bapak-bapak sekalian, kataku dengan sopan, seolah kami baru saja selesai rapat kerja.
Maaf sudah merepotkan pagi-pagi. Ah iya, Bu. Sama-sama, kata Pak RT, masih kikuk. Saya pamit dulu. Kalau ada apa-apa, panggil saya. Saya juga, Bu Arini, Ustadz Hamid mengangguk. Semoga Ibu diberi ketabahan. Langkah Ibu meski mengejutkan, tapi adil. Terima kasih, Ustadz. Aku mengantar mereka sampai ke pagar rumahku. Setelah mereka pergi, aku berbalik menatap rumahku. Rumah megahku. Kini terasa bersih. Aku menutup pintu kayu jati yang kokoh itu. Klik. Aku menguncinya. Aku bersandar sejenak di balik pintu. Hening. Tidak ada amarah. Tidak ada air mata. Hanya ada kelegaan yang luar biasa. Aku melirik smartwatch di pergelangan tanganku. Pukul 7.15. Aku mengeluarkan ponselku. Aku tidak menelepon Mbak Surti dulu. Aku menelepon pengacaraku. Halo, Pak Bima. Selamat pagi. Arini di sini. Iya. Saya mau Anda mendaftarkan gugatan cerai saya hari ini juga. Alasan, perzinahan dan KDRT psikis. Bukti? Saya punya rekaman CCTV, foto, dan 2 saksi, Pak RT dan seorang penghulu. Penghulu yang baru saja menikahkan suami saya dengan selingkuhannya 15 menit yang lalu di kamar tidur saya. Hening sejenak di ujung telepon. Ya, Pak. Saya serius. Saya tunggu berkasnya. Aku menutup telepon. Langkah pertama selesai. Sekarang, aku harus mandi. Aku harus membersihkan diriku dari aroma menjijikkan yang ditinggalkan 2 parasit itu. Setelah itu, aku akan menjemput Daffa. Aku akan memeluknya erat. Babak baru kehidupanku dan putraku, dimulai hari ini. Sempurna. Pintu kayu jati itu tertutup dengan suara klik yang mantap. Aku bersandar di permukaannya yang dingin dan kokoh. Sunyi. Rumahku yang luas tiba-tiba terasa hampa, namun dengan cara yang melegakan. Seperti sebuah ruangan yang pengap akhirnya dibuka jendelanya lebar-lebar. Aku berdiri di sana selama 1 menit penuh. Mendengarkan detak jantungku sendiri yang kini melambat, kembali ke ritme normal. Adrenalin yang sejak semalam membuatku tetap terjaga dan fokus, kini mulai surut. Menyisakan lelah yang menusuk tulang, namun juga rasa puas yang tak terhingga. Perang telah usai. Aku menang telat. Tapi jejak pertempuran masih tersisa. Aku bisa menciumnya. Aroma parfum vanila murahan itu, bercampur dengan bau alkohol dan keringat, masih mengambang samar di udara. Menempel di karpet. Meresap di sofa tempat mereka tadi bersimpuh. Aku tidak akan membiarkannya. Ini adalah rumahku. Langkah pertamaku bukan menelepon pengacara, itu sudah kulakukan. Langkah pertamaku adalah mengambil ponselku dan menelepon 3 nomor. Nomor pertama, Mbak Surti. Mbak, Daffa aman? Aman, Bu. Sudah di kelas. Ibu enggak apa-apa? Suaranya terdengar cemas. Dia pasti sudah mendengar keributan itu dari pos satpam. Saya tidak pernah merasa lebih baik, Mbak. Tolong jangan jemput Daffa. Biar saya yang jemput. Mbak boleh istirahat. Tapi saya minta 1 bantuan lagi nanti sore. Saya transfer bonusnya sekarang. Siap, Bu. Apa saja? Nomor kedua, layanan deep cleaning profesional. Selamat pagi. Saya mau pesan paket biodisinfektan dan deep cleaning premium untuk seluruh rumah. Sekarang juga? Ya, saya tahu ini mendadak. Saya bayar 3 kali lipat. Saya mau rumah saya bersih dari semua kuman, bau, dan kenangan buruk. Nomor ketiga, sebuah toko furnitur mewah. Halo, saya Arini. Saya mau pesan 1 set kamar tidur utama. Matras king size seri terbaru, divannya, dan semua beddingnya. Kirim sore ini. Yang lama, tolong sekalian Anda angkut dan buang. Bakar kalau perlu. Saya tidak mau melihatnya lagi. Selesai. Terorganisir. Efisien. Sekarang, tugasku. Aku tidak akan menunggu tim pembersih datang. Ada hal-hal yang harus kulakukan dengan tanganku sendiri. Aku naik ke lantai atas. Langkahku kini terasa berat, bukan karena sedih, tapi karena jijik. Aku berhenti di depan pintu kamarku yang kini terbuka lebar.
Pemandangannya lebih buruk dari yang kuingat. Selimut sutraku teronggok di lantai. Bantal-bantalku berserakan. Uang Rp50.000 itu masih tergeletak di sana, selembar kertas hijau yang tampak kotor. Sebuah senyum kecil, sangat kecil, tersungging di bibirnya. Asyik. Berarti Daffa boleh tidur di kamar ibu, kan? Aku tertawa. Tentu saja. Malam ini kita pesan kasur baru yang super besar. Kita bisa nonton film dan makan pizza di atas kasur. Hor, serunya, akhirnya kembali menjadi anak 8 tahun yang ceria. Beban itu terangkat. Dia baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Saat kami berkendara pulang, ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan dari pengacaraku. Gugatan cerai terdaftar dengan nomor XXX PDT G 2025 PAK-JS. Bukti CCTV dan kesaksian sudah dilampirkan. Kita ajukan sidang percepatan. Pihak tergugat, Bram, tidak akan bisa mengelak. Hak asuh anak 99% di tangan ibu. Aku tersenyum. Aku melihat ke taman-taman di sepanjang jalan. Langit tampak lebih biru. Udara terasa lebih segar. Saat kami tiba di rumah, tim pembersih sudah selesai. Rumahku beraroma lemon dan pinus. Bersih. Suci. Sore itu, saat kasur baru datang, aku meminta Mbak Surti membantuku membuang semua sisa pakaian Bram yang ada di lemari. Semua kemeja mahal, jas, jam tangan, sepatu. Semua yang kubelikan. Aku memasukkannya ke dalam box-box besar. Mbak, tolong sumbangkan ke panti asuhan. Bilang saja sedekah dari hamba Allah. Malam itu, seperti janjiku, aku dan Daffa duduk di atas kasur baru yang masih beraroma pabrik. Kami makan pizza langsung dari kotaknya dan menonton film kartun. Daffa tertawa lepas. Tawa yang sudah lama tidak kudengar di rumah ini. Aku memeluknya. Menatap layar televisi, tapi pikiranku melayang. Aku tidak hancur. Aku tidak marah. Aku bas. Aku telah memotong benalu itu sampai ke akarnya. Aku telah membersihkan rumahku. Aku telah menyelamatkan putraku. Semua pengorbananku, kerja kerasku, kini kembali menjadi milikku seutuhnya. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari kebahagiaan sempurna yang kubangun sendiri, untukku dan untuk putraku. Klang. Suara gerbang besi klaster yang tinggi itu ditutup dan dikunci oleh satpam. Suaranya terdengar final, seperti pintu penjara yang dibanting. Bram dan Ranti terdiam sejenak di luar. Berdiri di atas paving blok trotoar, di luar zona nyaman yang selama ini melindungi Bram. Matahari pagi pukul 7 sudah mulai terasa menyengat. Orang-orang mulai beraktivitas. Sebuah mobil Alphard hitam milik tetangga melintas pelan, penumpangnya, seorang ibu-ibu sosialita yang mengenal Arini, menatap mereka dengan pandangan tak percaya, campuran antara jijik dan kasihan. Tukang ojek pangkalan yang mangkal di seberang jalan, sekitar 50 meter dari gerbang, mulai bersiul-siul. Waduh, Mas, Mbak, abis, main, di mana? Digerebek ya? Wajah Bram, yang tadi pucat karena syok, kini memerah karena amarah yang tak tertahankan. Ranti adalah yang pertama meledak. Dia sudah tidak peduli. Malunya sudah diubun-ubun. Ini semua gara-gara kamu. Jeritnya, suaranya serak karena menangis. Dia memukul-mukul dada Bram dengan membabi buta. Pembohong. Miskin. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang rumah itu punyamu. Kamu penipu. Diam kamu. Bram balas membentak. Dia mencengkeram lengan Ranti kuat, begitu kuat hingga kuku-kukunya memutih. Kalau bukan karena kamu yang gatal minta menginap di sana, semua ini nggak akan terjadi. Pelacur murahan. Apa kamu bilang? Mereka mulai bergulat, saling mendorong di pinggir jalan. Ranti, dengan daster sobeknya. Bram, dengan kolornya yang melorot. Mereka menjadi tontonan gratis yang paling memalukan pagi itu. Sudah, teriak salah satu tukang ojek. Malu, udah kayak orang gila? Cengkeraman Bram terlepas. Dia terengah-engah. Realita menghantamnya seperti truk. Dia telanjang kaki. Panas dari paving blok mulai membakar telapak kakinya. Dia tidak punya apa-apa. Ponsel tidak ada. Dompet tidak ada.
Mobil-mobil itu atas nama Arini. Dia merogoh saku kolornya. Tangannya gemetar. Dia menarik sesuatu. Selembar kertas hijau yang lecet. Mahar Rp50.000. Itu. Hanya itu yang dia punya. Uang yang diberikan Arini sebagai sedekah. Mas? Ranti kini terisak. Kemarahannya hilang, digantikan keputusasaan murni. Mas, kita kemana? Aku nggak punya apa-apa. Tasku ketinggalan di dalam. Bram menatap uang di tangannya. 50.000. Cukup untuk apa? Ongkos ojek 2 orang dan sarapan bubur ayam di pinggir jalan. Kita, kata Bram, suaranya serak, ke tempat kos kamu. Tapi aku belum bayar 2 minggu, Mas. Ibu kosnya galak. Nah, kita nggak punya pilihan lain, Ranti, bentak Bram. Mau jadi gelandangan di sini? Cepat jalan. Dia mulai berjalan, menyeret kakinya yang telanjang. Ranti, sambil terisak, mengikutinya di belakang. Mereka harus berjalan 50 meter melewati pangkalan ojek. Siulan dan tawa mengikuti langkah mereka. Hati-hati, Mas, kolornya melorot. Dasternya bagus, but seksi. Bram mempercepat langkahnya, matanya menatap lurus ke depan. Malu. Ini adalah rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dia, Bram, yang selalu tampil necis dengan kemeja branded, milik Arini, yang selalu dipandang sebagai suami sukses oleh teman-temannya, kini berjalan kaki memakai kolor. Ranti menunduk dalam-dalam, rambutnya yang kusut menutupi wajahnya. Air matanya terus mengalir, membasahi daster kelabu yang bau lap itu. Dibutuhkan waktu 30 menit berjalan kaki di bawah matahari yang mulai terik untuk sampai ke gang sempit tempat Ranti tinggal. Panas aspal membakar telapak kaki mereka hingga melepuh. Kos-kosan Ranti adalah kebalikan dari rumah Arini. Bangunan 2 lantai yang catnya sudah mengelupas, diapit oleh warung kelontong dan bengkel tambal ban. Bau got mampet menyambut mereka. Mereka berdiri di depan pagar besi yang berkarat. Seorang wanita gemuk, mengenakan daster batik dan roll rambut, sedang menyapu teras. Itu Ibu Lastri, si pemilik kos. Mata Ibu Lastri menyipit. Dia berhenti menyapu. Ranti, panggilnya, tidak yakin. Ranti gemetar. Bu. Ibu Lastri berjalan mendekat ke pagar. Matanya memindai Ranti dari atas ke bawah. Daster kotor, rambut kusut, telanjang kaki. Lalu matanya beralih ke Bram. Pria buncit yang hanya memakai kolor dan kaos buluk. Astagfirullahaladzim, pekik Ibu Lastri, suaranya menggelegar di gang sempit itu. Ranti, kamu habis ngapain? Bawa laki-laki ke sini. Pakaian kayak gitu. Kamu pikir ini tempat apa, hah? Tempat pelacuran? Bukan, Bu. Bukan gitu. Ranti panik, dia mengguncang-guncang pagar. Bu, tolong, Bu, saya. Kamu itu belum bayar kos 2 minggu. Udah berani bawa laki-laki gini. Mau jadi omongan tetangga saya. Pergi kamu dari sini. Bu. Bram mencoba mengambil alih. Dia tidak terbiasa direndahkan oleh orang seperti ini. Jaga mulut Ibu, ya. Saya ini suaminya. Kami sudah menikah. Ibu Lastri tertawa mengejek. Menikah? Menikah kok modelnya kayak habis digerebek hansip begini? Saya nggak percaya. Pergi kalian berdua. Saya nggak mau kos saya jadi kotor. Kami beneran sudah menikah, Bu. Isak Ranti. Tadi pagi. Ini suami saya, Mas Bram. Suami? Ibu Lastri melipat kedua tangannya di dada. Kalau dia suami kamu, mana KTP-nya? Mana buku nikahnya? Lagian, ini kos-kosan putri. Peraturannya sudah jelas, tidak boleh bawa laki-laki menginap. Kami nggak mau menginap, Bu. Saya cuma mau ambil barang-barang saya. Tolong, Bu. Nggak bisa, bentak Ibu Lastri. Kamu bayar dulu uang kos kamu yang nunggak 2 minggu. Baru kamu boleh ambil barang kamu. Sekarang, pergi. Pergi sebelum saya panggil Pak RT di sini. Ibu Lastri mengacungkan sapu lidinya ke arah mereka. Warga di sekitar gang mulai keluar. Tukang bubur, ibu-ibu yang mau ke pasar. Mereka semua menonton. Bram membeku.
Dia direndahkan di kelas termewah. Kini dia direndahkan lagi di gang sempit yang bau. Mas, Ranti menatapnya, memohon. Mas bayar, Mas, pakai uang kamu. Bram menatap Ranti dengan tatapan kosong. Uang? Dia teringat lembaran lecek di sakunya. Dia memegang satu-satunya harta miliknya. 50.000 rupiah. Uang kos Ranti yang menunggak pasti ratusan ribu. Dia kalah. Kalah total. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia berbalik. Dia mulai berjalan menjauh. Mas Bram, mau kemana? Jerit Ranti panik. Jangan tinggalin aku, Mas. Mas. Bram tidak menoleh. Dia terus berjalan, kakinya yang melepuh membawanya tanpa tujuan. Dia hanya ingin pergi dari tontonan itu. Ranti melihat suami barunya meninggalkannya dan melihat ibu kos yang sudah siap melemparinya dengan sapu, akhirnya ambruk. Dia terduduk di pinggir got yang bau, masih dengan daster kotornya. Dia menangis. Merong sejadi-jadinya. Dia telah memenangkan hadiahnya. Seorang pria miskin, pemalas, yang kini bahkan meninggalkannya di pinggir jalan. Sementara itu, Bram terus berjalan. Entah kemana. Panas, lapar, haus, dan malu bercampur aduk. Dia berhenti di sebuah warteg. Dia menatap uang 50.000 rupiah di tangannya. Dia masuk. Pak, nasi rames 1, es teh tawar. Dia duduk di bangku kayu panjang, di sudut warteg yang pengap. Dikelilingi kuli bangunan dan sopir angkot. Mereka menatapnya aneh. Pria buncit berkulit bersih, tapi kotor, memakai kolor di jam sarapan. Bram tidak peduli. Dia makan. Nasi rames itu terasa seperti pasir di mulutnya. Tapi dia lapar. Dia makan dengan lahap, seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Dia menghabiskan 15.000 rupiah. Sisa uangnya tinggal 35.000 rupiah. Dia tidak tahu harus kemana setelah ini. Dia baru saja menukar istana dengan warteg. Dia menukar Arini, sang direktur yang anggun, dengan mahar 50.000 rupiah. Dan ini baru permulaan dari kehancurannya. Pagi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku terbangun bukan karena alarm ponsel yang melengking atau dengkuran malas Bram. Aku terbangun karena sinar matahari yang hangat menerobos masuk melalui jendela kamarku yang kini menghadap ke timur, kamar tamu terbesar yang kuputuskan akan menjadi kamar tidur utamaku yang baru. Dan aku terbangun karena aroma. Bukan aroma vanila murahan. Bukan bau basi. Tapi aroma pankek. Di sisiku, Daffa masih terlelap. Dia tidur miring, memeluk guling, napasnya teratur. Semalam, setelah kami selesai makan pizza di atas kasur baru kami, yang akhirnya dipasang di kamar tidur utama yang lama setelah tim deep cleaning selesai, dia memintaku bercerita sampai tertidur. Wajahnya damai. Tidak ada lagi kecemasan. Aku beringsut pelan, mandi, dan mengenakan setelan loungewear katun yang nyaman. Aku turun ke bawah. Mbak Surti sedang bersenandung kecil sambil mengaduk adonan pankek di dapur. Dapurku terasa terang. Bersih. Pagi, Mbak, sapaku. Mbak Surti sedikit terkejut, lalu tersenyum lebar. Senyum tulus yang sudah lama tidak kulihat darinya. Pagi, Bu. Sudah bangun? Ini saya bikinkan pankek, kesukaan Dan Daffa. Kelihatannya enak, kataku, sambil mengambil segelas air putih. Udara di rumah ini rasanya beda, ya, Mbak? Mbak Surti mengangguk, suaranya pelan. Iya, Bu. Plong. Kayak bebannya keangkat semua. Dia menatapku. Ibu hebat. Saya dari dulu, gemas sekali, Bu. Akhirnya. Aku tersenyum. Semua sudah selesai, Mbak. Sekarang kita mulai yang baru. Ibu, maaf, katanya ragu. Tadi pagi pas saya buang sampah, satpam di depan cerita. Katanya bapak sama perempuan itu. Mereka diusir dari klaster, kataku tenang, sambil mengoleskan selai ke sepotong roti. Itu sudah bukan urusan kita lagi, Mbak. Urusan kita sekarang hanya sarapan enak dan bikin Daffa bahagia. Ibu, aku cium bau pankek. Suara Daffa menggelegar dari lantai atas, diikuti derap langkah kaki kecilnya.
Dia berlari ke ruang makan, hanya memakai kaos piyama. Hore, panggak. Mbak Surti tertawa. Aku tertawa. Pagi itu, meja makanku hanya diisi oleh 3 suara, aku, Daffa, dan Mbak Surti. Tidak ada suara TV yang menyala berisik menayangkan berita kriminal. Tidak ada suara serak pria pemalas yang mengeluh kopinya kurang manis. Hanya ada tawa. Setelah sarapan, aku menyalakan laptopku. Pekerjaan tidak bisa menunggu, tapi hari ini, fokusku terbagi. Pertama, aku membuka grup WhatsApp cluster. Seperti dugaanku, meledak. Foto-foto buram, mungkin diambil dari CCTV pos Satpam, tentang Bram dan Ranti yang diseret keluar, sudah beredar. Ibu-ibu sosialita tetanggaku saling bersahutan. Ya ampun, itu Bu Arini yang diblok C. Kasihannya, suaminya selingkuh, tapi cara Bu Arini, bersih-bersihnya elegan banget, nggak pakai teriak-teriak. Aku dengar langsung dinikahkan di tempat lo. Mahar 50.000. Serius? Gila harga dirinya di mana itu? Aku menutup grup itu. Aku tidak perlu mengkonfirmasi apapun. Biarkan mereka bergosip. Yang penting, narasi yang beredar adalah, Arini adalah korban yang kuat, Bram adalah pezina yang memalukan. Sempurna. Beberapa teman dekatku mengirim pesan pribadi. Rin, oh, are you okay? Aku dengar gila. Butuh apa-apa bilangnya. Kujawab mereka semua dengan pesan yang sama, I'm Morton okay. Aku baru saja melakukan spring cleaning besar-besaran. Rumahku bersih sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita lunch, ya? Aku tidak terdengar seperti korban. Aku terdengar seperti pemenang. Panggilan kedua adalah dengan Pak Bima, pengacaraku. Wajahnya muncul di layar video call, tampak serius namun puas. Pagi, Bu Arini. Saya sudah meninjau semua bukti tambahan yang Ibu kirim. Ini slam dunk, katanya. Saya suka istilah itu, jawabku. Kita tidak perlu berdebat soal harta gono gini. Perjanjian pranikah Ibu sangat kuat. Semua aset atas nama Ibu. Dan perzinahan yang terbukti sah, lengkap dengan saksi akad nikah, otomatis membatalkan hak dia atas nafkah iddah atau mut'ah. Dia akan keluar dari pernikahan ini persis seperti saat dia masuk, tidak membawa apa-apa. Dan Daffa? Hak asuh penuh akan jatuh ke tangan Ibu. Perilakunya yang mengancam anak di bawah umur dan membawa selingkuhannya ke rumah adalah bukti telak bahwa dia tidak layak menjadi wali. Pengadilan akan setuju 100%. Bagus, kataku. Saya mau proses ini dipercepat. Saya mau surat cerai itu secepatnya ada di tangan saya. Siap, Bu. Tapi, ada satu hal, kata Pak Bima. Saya yakin, dalam 24 jam ke depan, pihak tergugat akan panik. Dia akan mencoba menghubungi Ibu. Dia akan memelas. Dia akan mengancam. Dia akan menggunakan Daffa sebagai tameng. Sekali-kali, Ibu tanggapi. Blokir semua aksesnya. Biarkan dia bicara pada saya. Aku tersenyum tipis. Dia tidak bisa menghubungi saya, Pak. Ponselnya, kartunya, semua fasilitas saya. Per hari kemarin, dia tidak punya apa-apa. Pak Bima tampak terkesan. Langkah yang cerdas, Bu. Sore harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kantor. Aku harus menunjukkan wajahku. Aku harus menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, bahwa bisnis tetap berjalan. Bahwa Arini sang direktur tidak goyah hanya karena masalah rumah tangga. Aku memilih pakaian terbaikku, sebuah power suit berwarna merah marun, sepatu hak tinggi stiletto hitam, dan tas Birkin yang serasi. Aku berdandan sempurna. Aku berjalan memasuki lobi kantor di gedung pencakar langit Sudirman. Selamat sore, Bu Arini, sapa resepsionis dan satpam, hormat seperti biasa. Hidupku normal. Aku sedang memimpin rapat evaluasi kuartal di ruang boardroom di lantai 30 ketika interkom di mejaku berbunyi pelan. Itu dari sekretarisku, Rina. Maaf menginterupsi, Bu. Suara Rina terdengar ragu dan sedikit gugup. Ada apa, Rina? Tanyaku tenang. Di lobi bawah, ada seorang pria, Bu. Dia bilang namanya Bram. Dia bilang dia suami Ibu. Semua mata manajer di ruang rapat menoleh padaku.
Aku tetap tenang. Tapi, Bu, lanjut Rina, penampilannya maaf, Bu. Dia terlihat sangat kacau. Dia memakai kaos oblong pinjaman yang kotor, celana jeans robek, dan sandal jepit. Dia berteriak-teriak memaksa bertemu ibu. Jadi, dia sudah menemukan pakaian. Mungkin hasil mengemis. Dan dia menemukan jalannya ke sini. Ke bentengku yang lain. Rina, kataku dengan suara jelas dan dingin, terdengar oleh semua orang di ruang rapat. Pertama, saya tidak punya suami bernama Bram. Berkas perceraian saya sudah masuk. Kedua, lanjutku. Dia bukan tamu saya. Dia adalah penguntit yang membahayakan. Tolong panggil tim keamanan gedung. Suruh dia keluar dari properti kita. Baik, Bu. Tapi kalau dia menolak? Kalau dia menolak, katakan pada keamanan, panggil polisi. Laporkan atas tuduhan trespassing dan perbuatan tidak menyenangkan. Siap, Bu. Saya laksanakan. Aku mematikan interkom. Aku menoleh ke timku, yang menatapku dengan campuran rasa kaget dan kagum. Aku tersenyum tipis. Maaf atas gangguannya. Hanya sampah yang lupa dibuang. Sekarang, mari kita kembali ke proyeksi laba rugi. Siapa yang akan presentasi? Rapat berlanjut. Aku tidak perlu turun. Aku tidak perlu melihat wajahnya. Aku tidak perlu mendengar suaranya. 15 menit kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Rina. Sudah ditangani, Bu. Pihak keamanan gedung terpaksa menyeretnya keluar karena dia mengamuk. Lobi sudah bersih. Aku menatap keluar jendela. Dari lantai 30, aku bisa melihat kemacetan Jakarta di bawah. Manusia-manusia kecil sibuk berlalu lalang. Di suatu tempat di bawah sana, seorang pria yang dulu kusebut suami, baru saja diusir untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Kemarin dari rumah mewahnya, hari ini dari kantor bergengsi istrinya. Dia bukan lagi masalahku. Dia hanyalah gelandangan lain di jalanan Jakarta yang kejam. Aku menyesap kopiku. Rasanya nikmat. Lobi gedung pencakar langit itu berdinding kaca. Dari luar, Bram bisa melihat bayangan kabur para eksekutif yang sibuk berlalu lalang di dalamnya. Dia baru saja dilempar keluar ke trotoar Sudirman yang panas dan berdebu oleh 2 satpam berbadan tegap. Pergi, atau kami panggil polisi, Pak, bentak kepala keamanan. Bram terhuyung mundur. Dia mendarat di bokongnya. Keras. Beberapa pejalan kaki menatapnya jijik. Seorang pria buncit, berkeringat, memakai kaos kotor dan sandal jepit, membuat keributan di lobi gedung kelas A. Amarah, malu, putus asa, lapar. Semua bercampur aduk menjadi satu racun pekat di dalam dadanya. Arini, teriaknya sekali lagi ke arah pintu kaca yang kini tertutup rapat. Awas kamu, Rin. Awas. Teriakannya sia-sia. Ditelan oleh deru lalu lintas Jakarta. Dia bangkit, membersihkan debu dari celana jeans pinjaman, entah pinjam dari siapa, mungkin sesama penghuni warteg tadi pagi. Kakinya sakit. Telapak kakinya yang kemarin melepuh kini terasa perih di dalam sandal jepit karet yang tipis. Dia tidak punya apa-apa. Sisa uangnya, dia merogoh saku. Rp35.000. Dia gunakan Rp10.000 untuk naik bus kota yang pengap dan panas ke sini. Sisa Rp25.000. Apa yang bisa dia lakukan dengan Rp25.000? Dia berjalan tanpa tujuan. Pikirannya buntu. Selama 8 tahun, otaknya tidak pernah dipakai untuk berpikir bagaimana cara bertahan hidup. Otaknya hanya berpikir, minta apa lagi hari ini. Dia butuh uang. Dia butuh tempat tinggal. Dia memikirkan teman-temannya. Johnny, Rico, Dodi, gengnya. Geng yang biasa ia traktir minum wine mahal di lounge mewah dengan kartu kredit Arini. Dia berjalan kaki. Terus berjalan, menahan perih. Dia ingat Rico punya kantor kecil di daerah Kuningan. Tidak semewah Arini, tapi setidaknya itu teman. Butuh 1 jam berjalan kaki di bawah terik matahari. Kaosnya basah kuyup oleh keringat. Dia tiba di sebuah ruko tua yang dijadikan kantor. Dia masuk. Resepsionis menatapnya dari atas ke bawah. Cari siapa, Pak? Tanyanya, nada suaranya jelas-jelas merendahkan. Saya Bram. Temannya Rico.
Bilang aja, Bram. Resepsionis itu menelepon. Pak, ada yang namanya Bram. Kelihatannya, Pak? Resepsionis itu menutup telepon. Pak Riko sedang sibuk. Tidak bisa diganggu. Sibuk? Bilang sama dia ini penting. Saya temannya. Bram memaksa. Pak, tolong jangan buat keributan, kata seorang satpam ruko, mendekat. Tepat saat itu, Riko keluar dari lift. Mengenakan kemeja batik rapi. Dia melihat Bram. Wajah Riko pucat sejenak, lalu berubah menjadi ekspresi jijik. Bram, panggil Riko, ragu. Rick, Gila, akhirnya ketemu. Bram mencoba tersenyum, mencoba terlihat normal. Bro, gila. Dompet gue ketinggalan, mobil lagi di bengkel. Kacau deh. pinjam duit dulu, bro. Gopek aja. Nanti gue ganti. Riko tidak bergerak. Dia menatap Bram. Dari sandal jepitnya, kaos kotornya, rambut lepeknya. Berita di grup WhatsApp klaster Arini sudah menyebar seperti api. Istri Riko adalah salah satu teman arisan Arini. Riko sudah tahu. Dia tahu segalanya. Dia tahu harga Bram sekarang. Pinjam duit. Riko tertawa kecil. Tawa yang menghina. Bram, Lo udah nggak punya apa-apa, masih aja gayanya selangit. Ganti pakai apa? pakai daun. Jantung Bram serasa berhenti berdetak. Maksud lo apa, Rick? Gue udah dengar semuanya, kata Riko dingin. Gue dengar lo diusir istri lo. Gue dengar lo lebih milih pelacur murahan. Gue dengar mahar lo berapa? 50.000, ya? Wajah Bram memutih. Orang-orang kayak lo itu sampah, Bram, lanjut Riko. Lo numpang hidup sama istri, nggak tahu diri, sekarang lo jadi gelandangan. Dan lo datang ke kantor gue? Minta duit? Lo pikir gue temen lo? Riko maju selangkah. Gue temenan sama lo karena Arini. Karena lo bisa traktir gue. Karena lo punya akses. Sekarang, lo itu bukan siapa-siapa. Lo cuma pengangguran miskin yang kebetulan gue kenal. Rick lo. Satpam, panggil Riko. Usir orang ini. Dia pengemis yang pura-pura kenal saya. Sialan lo, Bram mengamuk. Dia mencoba menerjang Riko. Tapi satpam ruko itu lebih sigap. Dia mendorong Bram hingga terjatuh lagi. Kelar. Untuk ketiga kalinya dalam 36 jam, Bram diusir. Dari rumahnya. Dari kantor istrinya. Dari kantor temannya. Dia terkapar di trotoar Kuningan. Kali ini, dia tidak berteriak. Dia hanya tertawa. Tawa kering. Tawa orang gila. Hancur. Ini adalah kehancuran total. Malam tiba. Jakarta tidak peduli pada satu lagi gelandangan baru di jalannya. Lampu-lampu mewah mulai menyala. Restoran-restoran mahal mulai ramai. Bram lapar. Sisa uangnya tinggal Rp25.000. Dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak punya keluarga di Jakarta. Semua kerabatnya di kampung, dan dia terlalu malu untuk pulang. Dia berjalan kembali ke satu-satunya tempat yang dia tahu. Gang sempit yang bau got itu. Dia tiba di depan kos-kosan Ranti. Wanita itu masih di sana. Dia tidak lagi duduk di pinggir got. Dia duduk di bangku panjang warung kopi 24 jam di seberang gang. Wajahnya kotor oleh air mata kering. Dia memeluk lututnya. Daster robek itu masih melekat di badannya. Dia terlihat sama hancurnya dengan Bram. Dia melihat Bram. Matanya yang bengkak menyala. Mas, Suaranya serak. Kamu kemana aja? aku lapar, Mas. Bram menatap wanita itu. Istri sahnya. Wanita yang telah menjadi instrumen kehancurannya. Dan dia adalah instrumen kehancuran wanita itu. Mereka berdua adalah korban dari kebodohan mereka sendiri. Bram tidak berkata apa-apa. Dia berjalan ke dalam warung kopi itu. Pop mie kuah 2. Air putih 2, katanya pada penjaga warung. 15.000, Mas. Dia membayar. Sisa uangnya tinggal Rp10.000. Dia membawa 2 gelas styrofoam itu ke meja tempat Ranti duduk. Dia meletakkan satu di depan Ranti.
Ranti menatap mie instan itu seolah itu adalah makanan paling mewah di dunia. Dia langsung menyambarnya, meniupnya, dan memakannya dengan lahap. Menangis di sela-sela seruputannya. Bram duduk di hadapannya. Dia juga makan. Kuah mie yang asin dan panas itu terasa membakar tenggorokannya. Mereka makan dalam diam. Di bawah lampu neon warung yang berkedip-kedip, dikelilingi tukang ojek dan kuli yang begadang. Setelah ini, kita kemana, Mas? Tanya Ranti pelan, kuah mie menetes di dagunya. Bram menghentikan makannya. Dia menatap istrinya. Istrinya yang dinikahi dengan mahar Rp50.000. Mereka adalah suami istri. Sah. Enggak tahu, jawab Bram. Mungkin kita tidur di sini. Dia menunjuk bangku kayu panjang warung itu. Ranti tidak menangis lagi. Dia hanya mengangguk. Dia sudah terlalu lelah untuk menangis. Malam yang sama, di klaster yang sejuk dan tenang, puluhan kilometer dari warung kopi bau itu. Di kamar tidur utama yang baru, yang beraroma lavender dan chamomile. Arini baru saja selesai membacakan buku cerita untuk Daffa. Putra kecilnya sudah tertidur pulas di sisinya, memeluk lengannya. Arini tersenyum. Dia mengecup kening Daffa. Dia mematikan lampu tidur. Dia tidak tidur. Dia hanya bersandar di kepala ranjang, menatap keluar jendela. Bulan purnama bersinar terang, menerangi tamannya yang asri. Rumahnya damai. Hidupnya damai. Putranya aman. Dia meraih ponselnya. Membuka aplikasi banking. Semua asetnya utuh. Malah bertambah, karena proyeknya di Surabaya kemarin deal. Dia menutup ponselnya. Dia tidak memikirkan Bram. Dia tidak memikirkan Ranti. Mereka sudah tidak ada. Mereka hanyalah kenangan buruk yang telah dibuang bersama kasur lama. Dia telah memotong benalu itu. Dan dia melakukannya tanpa harus berteriak, tanpa harus menjambak. Dia menghancurkan mereka dengan cara yang paling berkelas. Dengan memberi mereka apa yang mereka inginkan, satu sama lain. Arini memejamkan matanya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, dia tidur. Benar-benar tidur. Nyenyak. Sempurna. 3 tahun kemudian. Udara pagi di hari Minggu memiliki aroma yang berbeda. Bukan lagi aroma basi, asam, atau parfum vanila murahan yang menyengat. Di rumah megah yang kini telah disucikan itu, udaranya beraroma white tea ginger dari diffuser yang baru, dan aroma kopi cold brew yang baru diseduh Arini. Arini, kini 40 tahun, tampak 10 tahun lebih muda. Rambutnya dipotong model bob sebahu yang tegas, dan ia hanya mengenakan setelan loungewear sutra berwarna krem. Ia duduk di teras belakang, di samping kolam renang yang airnya berkilau tenang, membaca sebuah jurnal bisnis internasional di tabletnya. Di sampul jurnal itu, ada foto dirinya, Arini Setiawati, Presiden Direktur baru, Visi Baru Asia Pasifik. Karirnya telah melesat. Setelah membersihkan rumahnya, ia membersihkan sisa-sisa drama dalam hidupnya dengan efisiensi seorang eksekutif. Surat gugatan cerai yang dilayangkan Pak Bima tak terbantahkan. Dengan bukti CCTV, kesaksian Pak RT dan Ustadz Hamid, serta fakta akad nikah siri di tempat, Bram tidak punya celah. Perjanjian pranikah mereka, yang dulu dianggap Bram hanya formalitas, menjadi palu godam. Bram tidak mendapatkan sepeser pun. Dia tidak mendapatkan mobil. Dia tidak mendapatkan rumah. Dia bahkan tidak menuntut hak asuh Daffa. Dia tidak bisa. Dia tidak punya pengacara, tidak punya uang, dan tidak punya martabat tersisa. Dia tidak pernah muncul di satupun sidang. Pengadilan mengabulkan perceraian Verstek dengan hak asuh penuh jatuh ke tangan Arini. Ibu. Sebuah suara ceria memecah keheningannya. Daffa, kini berusia 11 tahun, berlari keluar dengan piyama Iron Man-nya. Dia tidak lagi murung. Dia tinggi, cerdas, dan matanya berbinar. Trauma malam itu telah memudar, digantikan oleh 3 tahun penuh kedamaian, terapi yang baik, dan cinta ibunya yang tak terbagi. Hei, jagoan. Kau sudah bangun? Bukannya mau tidur sampai siang, sapa Arini, meletakkan tabletnya. Nggak bisa tidur, Bu. Aku lagi mikirin coding-an yang kemarin, kata Daffa, sambil mengambil segelas jus jeruk. Oh iya, Bu, nanti sore jadikan, kita ke Arcade?
Aku mau pecahin rekor game basket itu. Tentu saja. Asal PR matematikamu sudah selesai, kata Arini sambil tersenyum. Gampang itu. Dava duduk di samping ibunya, mulai berceloteh tentang sekolah, teman-temannya, dan robot yang sedang ia program. Arini mendengarkan dengan penuh perhatian. Inilah kebahagiaan sempurnanya. Bukan tentang balas dendam. Balas dendam hanyalah proses pembersihan. Kebahagiaan adalah ini, pagi yang tenang, tawa anaknya, rumah yang damai. Rumah itu sudah lama bersih. Setelah hari pengusiran itu, Arini memanggil tim deep cleaning profesional. Kasur, spray, bantal, dan karpet di kamar utama, semua yang ternoda, ia suruh buang dan bakar. Ia menggantinya dengan yang baru. Ia mengecat ulang seluruh rumah. Mbak Surti masih bekerja padanya, kini dengan gaji 2 kali lipat dan senyum yang jauh lebih tulus. Hidupnya sempurna. Di saat yang sama, di sudut lain Jakarta yang padat dan pengap. Di sebuah kontrakan petak berukuran 3x4 meter di gang sempit yang becek. Matahari pagi tidak terasa hangat, rasanya membakar, menerobos atap asbes yang rendah. Udara beraroma comberan dan asap rokok kretek yang pekat. Bram, kini 43 tahun, terbatuk. Dia tidak lagi buncit. Dia kurus. Pipinya cekung, matanya kuning, dan rambutnya menipis. Dia hanya mengenakan celaka kolor yang sama buluknya, duduk di lantai semen yang dilapisi tikar plastik. Di depannya, sebuah TV tabung 14 inci yang gambarnya bersemut menayangkan acara gosip. Berisik, bentak Bram. Suara yang ia bentak bukan suara TV. Itu adalah suara tangisan bayi. Di sudut ruangan, Ranti, kini 29 tahun, sedang mencoba menenangkan seorang anak balita berusia 2 tahun yang rewel karena kepanasan. Ranti, tidak ada lagi sisa, tante cantik. Rambutnya yang dulu panjang kini dipotong pendek dan kasar, kusam tak terawat. Wajahnya penuh noda, lelah, dan tampak jauh lebih tua. Dia mengenakan daster yang, ironisnya, juga kotor dan sobek di ketiak. Susu. Dia mau susu. Kamu dari kemarin janji beli susu. Jerit Ranti, suaranya serak. Nggak punya duit. Kamu pikir aku dapat duit dari mana? Balas Bram. Ya kerja, dong. Apa kek? Ngocet. Jadi kuli. Apa aja. Jangan cuma duduk merokok. Pria nggak guna. Diam kamu. Bram bangkit, tangannya terangkat hendak menampar. Ranti tidak gentar. Dia malah maju. Apa? Mau pukul aku? Pukul. Biar mati sekalian aku sama anak ini. Biar kamu bebas. Bebas jadi gelandangan. Tangan Bram berhenti di udara. Dia kalah. Dia selalu kalah. Setelah hari pengusiran itu, hidup mereka adalah neraka yang berputar. Malam pertama mereka tidur di emperan warung kopi. Uang Rp50.000 itu habis untuk 2 mangkuk pop mie dan ongkos ojek yang tidak jelas. Ranti, yang ternyata sudah hamil anak Bram, tidak bisa kembali ke kosnya. Bram tidak bisa menghubungi teman-temannya. Berita tentang mahar 50.000 menyebar lebih cepat dari api. Semua kontak sosialitanya memblokirnya. Dia menjadi paria. Mereka terpaksa hidup bersama, terikat oleh pernikahan siri yang memalukan itu dan oleh kemiskinan absolut. Bram mencoba bekerja. Dia mencoba menjadi sopir ojek online, tapi dia malas. Ratingnya hancur. Dia mencoba menjadi kuli bangunan, tapi fisiknya terlalu lemah. Ranti, yang dulu bermimpi dinikahi pria kaya, kini harus bekerja. Dia menjadi buruh cuci, menggosok pakaian orang-orang kaya di komplek lain, sementara Bram menjaga anak mereka, atau lebih tepatnya, mengabaikannya. Mereka terjebak. Saling membenci, namun tidak bisa lepas. Kalau aja dulu aku nggak ketemu kamu, pekit Ranti sambil menangis. Hidupku hancur gara-gara kamu, pria miskin. Hidupku yang hancur gara-gara kamu, pelacur murahan, balas Bram. Coba aja kamu nggak gatal minta tidur di rumah itu. Coba aja kamu nggak bohong. Bilangnya kaya, ternyata gembel. Sudah? Bram mengambil dompetnya yang retak. Dia membantingnya ke lantai. Isinya keluar. Beberapa lembar uang 2000-an dan selembar uang hijau yang sudah lecek, kotor, dan terlipat kecil. Uang Rp50.000 itu.
Bram tidak pernah membelanjakannya. Itu adalah pengingat abadinya. Jimat kutukannya. Ranti melihat uang itu. Dia tertawa histeris. Itu harga dirimu. Harga diriku, 50.000. Kita ini pasangan 50.000. Bram menggeram. Dia mengambil kaos kotornya dan berjalan keluar dari kontrakan yang pengap itu. Mau kemana? Teriak Ranti. Cari angin. Pusing aku di sini. Dia pergi, meninggalkan Ranti yang menangis bersama anak mereka yang juga menangis. Bram berjalan tanpa tujuan. Lapar, putus asa. Dia tahu kemana dia akan pergi. Satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan tanpa perlu keahlian atau tenaga. Mengemis. 1 minggu kemudian, sebuah mobil SUV listrik berwarna putih gading melaju tanpa suara di jalanan Gatot Subroto yang padat. Di dalamnya, Arini sedang menyetir sambil mendengarkan Daffa bercerita tentang proyek sainsnya. AC mobil terasa sejuk, musik klasik mengalun pelan. Mereka berhenti di sebuah lampu merah yang ramai. Hujan gerimis baru saja reda, membuat udara Jakarta semakin lembab. Di antara mobil-mobil, beberapa anak jalanan dan pengamen berlalu lalang. Seorang pria, kurus, dekil, dengan kaos yang basah oleh keringat dan air hujan, berjalan sempoyongan di antara mobil. Dia membawa botol air kotor dan squege, pembersih kaca. Dia mendekati mobil Arini. Tok, tok, tok. Dia mengetuk kaca jendela samping pengemudi. Arini, yang sedang tertawa mendengar lelucon Daffa, menoleh. Waktunya seakan berhenti. Pria itu adalah Bram. Dia kurus kering. Janggut dan kumisnya tumbuh tak terawat. Matanya liar dan kosong. Dia tidak langsung mengenali mobil baru Arini. Dia hanya melihat mobil mewah dan pengemudi wanita yang elegan. Dia memberi isyarat, menunjuk kaca depan, meminta izin untuk membersihkannya, mengharapkan 1.000 atau 2.000 rupiah. Lalu, matanya fokus. Dia melihat Arini. Dia melihat istrinya, mantan istrinya. Cantik, bersinar, tampak tenang. Lalu dia melihat ke kursi penumpang. Dia melihat Daffa. Anak laki-laki yang sehat dan bahagia, menatapnya dengan bingung. Mulut Bram terbuka. Squege yang dipegangnya terjatuh ke aspal dengan suara pelan. Plak. Wajahnya adalah topeng tragedi. Syok. Malu. Penyesalan yang begitu dalam. Dan iri. Iri yang membakar. Dia melihat dunia yang telah ia buang. Daffa, yang kini berusia 11 tahun, menyipitkan matanya. Bu, bisiknya pelan. Itu orang itu kok mirip ayah? Dia tidak ingat jelas wajah ayahnya. Yang dia ingat adalah pria yang mengancamnya. Pria ini terlihat seperti hantu dari pria itu. Arini tidak menjawab. Tatapannya bertemu dengan Bram. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Tidak ada kebencian. Bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya kehampaan. Seolah dia sedang melihat selembar sampah yang tergeletak di jalanan. Dia tidak membuka kaca jendelanya. Dia tidak memberinya uang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meletakkan satu tangannya dengan lembut di bahu Daffa, sebuah gestur perlindungan. Tin, klakson mobil di belakang mereka berbunyi. Lampu sudah hijau. Bram masih membeku, menatap mereka. Wajahnya basah. Entah oleh air hujan atau air mata. Arini mengalihkan pandangannya dari Bram, kembali ke jalanan di depannya. Kakinya menginjak pedal gas. Mobil listrik itu meluncur maju. Tanpa suara. Anggun. Arini melirik ke kaca spionnya. Dia melihat sosok Bram yang semakin mengecil, berdiri sendirian di tengah persimpangan yang bising, diabaikan oleh dunia. Lalu, dia menggerakkan tangannya. Bukan untuk mengusap air mata. Dia meraih tuas kecil di bawah setir. Dan dia menyesuaikan kaca spionnya kembali ke posisi normal. Memfokuskannya pada jalanan yang terbentang lurus di depannya. Rumahnya bersih. Hidupnya bersih. Masa depannya sempurna.